sebelum saya masuk ke materi konsep Karnusnya, saya akan preview dulu mereka-mereka yang di bawah kami yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi konsep ini sudah kami teliti sejak tahun 2014, kemudian kita patenkan 2017, dan sampai sekarang alhamdulillah makin banyak yang merasakan manfaatnya. Kita mulai dari kanker mata stadium 4, adik Mutiara Sari, yang tahun 2015 adik ini kena sakit retinoblastoma. Alhamdulillah ketemu kami bulan Maret 2017, kondisi sudah sangat parah, sudah pasrah ya. Nah sekarang keadaannya begini, sampai sekarang tahun 2020, nanti insya Allah juga Bapak Ibu ikut kuliah konsep Karnus angkatan 6 yang kami akan adakan di Sidoarjo, bisa ketemu sama Mutiara Sari. Kemudian ada juga Wulan ya, autis hipotiroid. Jadi kami tangani sejak tahun 2017 sampai sekarang, alhamdulillah Wulan makin sehat, makin cerdas. Kemudian Safa, kanker otak ganas, 2017 kejadiannya kami tangani juga tahun 2017. Dan sekarang ini Safa sudah makin sehat, yang dulu sempat buta matanya dan lain-lain, sepertiga masa otaknya adalah cancer, dan sekarang Safa sudah normal, sudah bisa melihat lagi, dan makin sehat. Nanti pun karena ini adalah mereka-mereka yang kami tangani di bawah official, kami rekod terus ke keadaan pasien ini, maka nanti pada waktu Bapak Ibu kuliah angkatan 6 ikut di acara kami, insya Allah ketemu sama mereka-mereka. Nah ini baru kejadian kemarin, saya salah satu pendekar, Pak Medi, ngirimin saya kasus dari Ibu Endang dari Adipala. Beliau ini sempat menerapkan konsep Karnus, teman nggak tuntas, terus berhenti ya. Kemudian tanggal 19 April 2020 kok tinggi 372, terus ada luka ya, nggak sembuh-sembuh. Terus kemudian sekarang tanggal 26 April kondisinya sudah turun ke 185, dan lukanya sudah ada respon membaik. Nah ini bukti bahwa di konsep Karnus ini ada suatu metode ya, atau metode mempelajari bagaimana manusia ini kita pahami sehingga kita bisa tahu bagaimana cara pengobatannya. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit degeneratif. Jadi bagi Bapak Ibu yang sering ketemu kami, sering ketemu saya atau ikut beberapa kali seminar dengan saya, pasti saya sampaikan tentang penyakit degeneratif ini. Namun mungkin bagi peserta yang lain belum sempat menerima hal ini, maka ini saya ulang lagi. Karena konsep Karnus adalah dasar dari semua apa yang kita kerjakan dalam menangani berbagai macam kasus pada pasien ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke definisi apa penyakit degeneratif itu. Jadi penyakit ini adalah penyakit karena ada banyak kematian sel dalam tubuh manusia. Jadi ini bukan penyakit menular. Ada stroke, sakit ginjal, cancer, dan diabetes. Dan semua ini makin hari, makin tahun, makin meningkat. Jadi lihat diabetes ini, dari 6,9% dari 2013 ke 2018 naik menjadi 8,5% dari warga negara kita. Nah, apa sih definisinya? Yaitu penyakit degeneratif, yaitu kondisi di mana berkurangnya hingga tidak berfungsinya organ tubuh manusia. Nah, ini seperti apa? MAH, GERD, ya, darah tinggi, asam urat, kolesterol, diabetes, jantung, stroke, dan sebagainya. Ataupun penyakit-penyakit penyertanya yang lain. Itu termasuk juga saraf jepit, ya, osteoartritis, osteoporosis, itu masuk dalam golongan penyakit degeneratif. Sayang sekali, sampai saat ini mayoritas stigma dan pemahaman masyarakat itu bahwa penyakit ini tidak ada obatnya.
Jadi faktanya penyakit ini memang dari berbagai pihak menyatakan bahwa penyakit ini nggak ada obatnya. Atau bahkan sebagian besar mengatakan juga keturunan juga. Saya yakin bahwa Ibu sering mendengar diabetes itu keturunan, ya kan? Saya sering bercanda begini Bapak Ibu. Bapak atau Ibu sakit diabetes, kemudian berobat. Waktu berobat, Bapak Ibu ditanya, begitu divonis diabetes akan ada pertanyaan begini. Ini hal yang mayoritas terjadi. Bapak Anda sakit diabetes enggak? Gitu. Tidak. Ibu Anda sakit diabetes enggak? Tidak, Dok. Kakek Ibu, nenek dan sebagainya enggak sakit diabetes, gitu kan. Saya bercanda begini, kalau gitu sekalian Nabi Adam diabetes enggak kira-kira? Nah, ini guyonan saya. Artinya, begitu kita divonis, misalkan ayah kita sakit diabetes, akhirnya kita menerima bahwa ini keturunan. Padahal Bapak Ibu, bayangkan kita punya putra atau putri, lahirnya normal, enggak diabetes. Kita sekolahkan dia SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, bekerja, normal dia. Someday dia diabetes. Kebetulan Bapak juga diabetes. Terus dia bilang ke Bapak, "Pak, saya diabetes karena saya keturunan, karena Bapak juga diabetes." Kalau saya jadi orang tua si anak tadi, saya bilang, "Kamu sejak kecil Bapak sekolahkan, butuh uang banyak, sakit Bapak obatin, kamu nggak diabetes. Begitu kamu bekerja, punya anak dan sebagainya, kamu diabetes, bilang gara-gara Bapak." Gitu. Ini guyonan saya. Ya. Nah, yang saat ini dilakukan oleh hampir semua pengobatan, baik itu di kalangan mungkin ya rumah sakit, puskesmas ya, atau kedokteran, atau bahkan juga herbal, yang dikonsenkan itu bukan secara keseluruhan, tapi di-maintain katanya. Di-maintain. Tapi kalau di-maintain, mestinya kan tidak naik pangkat diabetes itu. Awalnya obat, kok mayoritas dia suntik insulin. Kan begitu. Kalau misalnya di-maintain atau dirawat, tidak mungkin dia naik pangkat. Nah, artinya sampai sekarang penyakit ini nggak ada obatnya. Yang diterima oleh pasien itu, ingat, yang diterima oleh pasien itu, yang dirawat, yang dilakukan pengobatan pada pasien itu, mayoritas hanyalah pengobatan simptomatik. Artinya begitu gula darah naik, diturunkan. Dan sebagainya, keluhan yang lain. Bu, sakit kepala, dikasih obat anti sakit kepala, dan sebagainya. Nah, contoh ya, pada pasien diabetes. Diberi obat gula darah, tanpa memperbaiki tolak pankreas. Kemudian pada pasien hipertensi, darah tinggi, diberi obat penurun detak jantung, pengencer darah, tanpa mengobati penyebabnya. Kenapa kok terjadi hipertensi? Nah itu loh. Akhirnya apa? Pasien-pasien darah tinggi ini, someday, mayoritas itu akan menemui minimal stroke, sampai serangan jantung, dan bahkan dia ke diabetes, dan lain-lain. Nah, padahal hipertensi itu ada something di dalam pembuluh darah di mana plak itu gagal di metabolit. Kalau gitu apa sih plak itu? Nah, nanti kita bahas ya. Kita bahas nanti.